Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Gede Satria dan rekan saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, muda-mudi Katolik Paroki Santo Theodorus Weluli Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur memperingati Jumat Agung dengan ritual jalan salib hidup. Sebagian umat tak mampu menahan haru dan meneteskan air mata sepanjang jalan salib. Diperankan oleh orang muda Katolik, Jalan Salib Hidup digelar dalam memperingati Jumat Agung dan memaknai penderitaan Yesus Kristus dalam menebus dosa manusia di kayu salib. Ritual Jalan Salib berawal dari pengkhianatan murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani ditangkap pasukan kerajaan Romawi. Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menebus dosa manusia. Penderitaan Yesus berlanjut dalam pemikulan salib ke Bukit Golgota. Sepanjang perjalanan, Yesus mendapatkan hinaan dan siksaan dari pasukan Romawi dan penduduk yang tak menyukainya. Di Bukit Golgota, Yesus akhirnya disalib, dan pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit menuju surga, itulah hari kebangkitan Yesus yang diperingati sebagai Hari Paskah. Dan penyaliban sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini dilakukan oleh kelompok orang muda Katolik dengan tujuan adalah untuk kembali mengembangkan iman umat yang sudah perlahan-lahan suram atau padam. Diharapkan jalan salib ini dapat membangkitkan kembali iman umat manusia, khususnya anak muda, yang semakin hari semakin pudar oleh perkembangan zaman. Dan agar setiap orang selalu melayani sesama, bukan demi kepentingan pribadi. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Gereja Katedral Jakarta melaksanakan ibadah Misa Jumat Agung sebanyak 3 kali dengan tema Semoga Kebangkitan Kristus memberikan semangat wujudkan kesejahteraan bersama. Pelaksanaan ibadah Misa Jumat Agung dilakukan di Gereja Katedral Jakarta dibagi menjadi 3 sesi, yakni di pukul 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Perayaan Paskah akan dimulai dengan jalan salib orang muda Katolik. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi teror, sejumlah petugas bersiaga di sekitaran Gereja Katedral. Dan pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan ibadah Misa Jumat Agung di Katedral, kita akan terhubung dengan rekan Salam Rahmat di sana. Selamat siang Salam, bagaimana situasi terkini di Gereja Katedral karena hari ini Jumat Agung? Ya baik, selamat siang Gede, Deta, dan juga pemirsa. Hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Gereja Katedral Jakarta, di mana untuk rencananya sendiri pada pukul 12 siang hari nanti ini akan dilangsungkan ibadah Misa Jumat Agung. Dan sebelumnya tadi juga sudah dilangsungkan, yakni salah satu rangkaian dari ibadah Misa Jumat Agung, yakni Jalan Salib dari OMK atau Orang Muda Katolik yang tadi sudah digelar pada pukul 9 pagi hari tadi. Bahkan tadi juga sempat dihadiri sebanyak kurang lebih 1.000 hingga 1.200 umat Katolik, di mana untuk Misa tahun ini umat akan merenung pengorbanan Yesus Kristus yang disalib, dan untuk temanya sendiri yang diangkat pada Paskah tahun ini adalah Semoga Kebangkitan Kristus ini memberikan semangat mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Gede, Deta, dan juga pemirsa, yang rencananya ini akan melangsungkan ibadah Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta ini sekiranya bisa menghadiri pada sesi 2 dan juga sesi 3 nanti, yang akan dimulai pada pukul 3 sore dan juga pukul 6 sore nanti. Dan untuk Misa Sabtu Suci ini juga nantinya akan dilangsungkan pada hari esok pada pukul 5 sore dan juga pukul 9 malam. Dan untuk Paskah sendiri ini nantinya juga akan dilangsungkan pada Misa Paskah pada hari Minggu mendatang. Dan untuk pengamanan sendiri ini di tempat kami melaporkan saat ini, sejumlah pengamanan dari aparat kepolisian dan juga TNI ini juga sudah melakukan penjagaan yang begitu ketat di areal sekitaran Gereja Katedral Jakarta untuk mengantisipasi adanya aksi-aksi yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Bahkan tadi juga sudah dilakukan patroli secara rutin yang dilakukan baik di bagian dalam, bagian luar, bahkan hingga di areal pintu masuk untuk memastikan tidak adanya aktivitas yang dapat mengganggu jalannya Misa Agung ataupun juga Jumat Agung yang digelar pada hari ini. Gede, Deta. Baik, terima kasih. Salam, semoga umat Kristiani bisa menjalankan ibadah agung dengan lancar. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, 2 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi di Bandara Soekarno-Hatta cukup normal. Hari ini 420 pesawat dioperasikan dengan 47.760 penumpang. Situasi di Bandara Soekarno-Hatta 2 minggu jelang Lebaran terpantau normal. Akumulasi data keberangkatan Terminal 1, Terminal 2, dan 3 terdapat sekitar 420 pesawat yang dioperasikan dengan 47.760 penumpang. Diperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada H-7 dan H+7 Lebaran. Setelah itu, stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Intensitas penumpang diprediksi kian meningkat mengingat bersamaan dengan Jumat Agung dan libur bersama perayaan Paskah 2023. Mayoritas destinasi para pengunjung diantaranya Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi peningkatan masa angkutan Lebaran, PT KAI menambah petugas yang tersebar di 34 stasiun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita akan terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta dan Camar Haenda di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Dilami terlebih dahulu ya. Ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta rupanya cukup lenggang ini di 2 minggu menuju Lebaran seperti yang kita lihat di sini. Dilami, apa yang bisa Anda sampaikan dari Bandara Soekarno-Hatta hari ini? Ya, selamat siang Gede Deta dan juga pemirsa. Anda juga bisa melihat sendiri ini memang kondisi di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di selasar keberangkatan Terminal 3 terpantau masih normal. Hal ini memang maklum dikarenakan belum memasuki waktu cuti bersama. Sementara itu, jika kita melihat untuk informasi dari keberangkatan pada hari ini di Terminal 1, 2, dan juga 3 terdapat 420 pesawat yang dioperasionalkan untuk berangkat dengan total 47.760 penumpang, yang mana memang dari seluruh terminal ini kebanyakan di Terminal 3 sendiri yang paling banyak, yakni ada 172 pesawat yang diberangkatkan dengan total 21.000 penumpang, yang mana ini memang jika kita melihat untuk arus mudiknya sendiri, nanti lonjakan di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan akan terjadi pada H-7 tepatnya 15 April dan juga H+7 30 April 2023. Untuk menangani hal tersebut, PT Angkasa Pura II pun ini memberlakukan nantinya operasi angkutan Lebaran 2023 yang akan beroperasional mulai dari 12 April hingga 3 Mei 2023, yang mana nantinya Angkasa Pura akan memberlakukan atau membuka 20 bandara untuk operasional dan juga siap menyiagakan untuk para penumpang sendiri kurang lebih 5,24 juta penumpang, yang memang jika kita bandingkan ini posisi atau porsinya sama dengan tahun 2019 sama besarnya, walaupun begitu ini memang terjadi dikarenakan pencabutan PPKM yang sudah dilakukan. Sementara itu, selain dari persiapan bandara ataupun persiapan dari kursi penumpang sendiri, ini juga disediakan juga kursi penumpang dan juga keamanan yang diperketat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada rekan saya Camar Haenda di Stasiun Pasar Senen. Camar, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Dilami, Deta, Gede, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Untuk pemantauan pada siang hari ini masih terpantau ramai, meskipun tadi pagi ini lebih ramai lagi oleh para pemudik yang akan pergi ke sejumlah destinasi, dan favoritnya ini seperti di Jogja, Surabaya, dan juga Semarang. Kami dapat sampaikan dari pukul 7 pagi tadi mereka silih berganti datang dan memang memilih untuk pergi hari ini selain agar bisa mudik lebih awal dan bertemu bersama dengan keluarga. Padahal ini masih kurang dari 2 minggu lagi menuju Idul Fitri 1444 Hijriah. Namun ini juga dikarenakan libur panjang Paskah 2023. Dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa hingga dengan pukul 10 pagi tadi ini sudah tercatat hampir setengahnya atau sekitar 447.000 tiket
yang sudah terjual dari ketersediaan 1 juta tiket keberangkatan yang diakomodir untuk stasiun Senen dan juga stasiun Gambir. Jadi bisa dilihat bagaimana antusias masyarakat untuk mudik di tahun pertama perdana tanpa adanya PPKM. Meskipun begitu, tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan PT KAI Daob 1 yang menyebutkan bahwa meskipun tidak diwajibkan untuk tes PCR dan juga antigen, namun tetap diwajibkan untuk bisa melengkapi dengan vaksinasi dosis lengkap ataupun juga surat keterangan dokter. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Camar dan Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kami ajak Anda ke Masjid Jami Peneleh yang merupakan masjid tertua warisan Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Aji Siang akan segera kembali.